One, two, three. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalu ma tadawaitum bil hijamah," bahwa lebih utama-utamanya pengobatan adalah hijamah. Jadi hijamah itu bisa mengobati dari segala penyakit, wabil khusus yang berhubungan dengan dam atau yang berhubungan dengan darah. Nah, proses pembekaman adalah suatu proses pengeluaran darah atau tahrijul dam. Yang di sini proses itu sangat mempengaruhi keluarnya toksin atau yang keluar adalah bahkan darah yang segar. Sebab kalau pengambilan hijamah itu prosesnya nggak benar atau prakteknya nggak benar, maka yang keluar adalah darah yang segar, bukan toksinnya. Sedangkan letak toksin adalah di lapisan epidermis, lapisan kulit pertama dan kulit kedua. Di sini diperlukan teknik yang sangat super hati-hati atau ekstra hati-hati. Apabila dia cara menghijamah atau cara melengsingnya itu kurang pas, maka yang keluar adalah darah yang segar. Ciri-ciri daripada yang keluar toksin atau darah yang segar yaitu cara keluarnya. Apabila cara keluarnya itu dia hanya menetes seperti embun, itu tandanya yang keluar adalah toksin. Tapi apabila orang melakukan hijamah, begitu di kop atau melakukan cupping, dia keluarnya itu memancar atau memancur, itu yang keluar bukan darah yang kotor atau bukan toksin, tapi yang keluar adalah darah yang segar. Disinilah perlu adanya standarisasi atau perlu adanya proses yang dilakukan secara benar. Di antara lain, yang pertama adalah kita menyiapkan alat-alat atau peralatan-peralatan yang memang udah benar-benar steril. Ya. Seperti cupping, alat pengekopan, lenset, terus lensingnya yang buat kita menusuknya, lensingnya seperti ini. Ini semuanya udah dilakukan secara steril, benar-benar udah standar sterilnya. Seperti ini, alkohol adalah suatu alat yang untuk sterilisasinya. Minyak zaitun, dan ini adalah cairan yang untuk mensterilkan barang yang dari kaca atau gelas. Atau lebih bagusnya lagi bisa ditambah dengan H2 atau O2. Tinggal disemprot 10 menit, terus setelah itu ditiriskan, terus dilakukan perendaman dengan klorin selama 10 menit, terus ditiriskan kembali. Lebih bagus lagi dia dimasukkan ke dalam sinar UV, itu lebih bagus lagi. Itu di situ pasti yang namanya bakteri atau sejenis mikroba ataupun apa itu akan mati dengan standar sterilisasi. Oke, kita mari melakukan sebelum dibekam, marilah kita melakukan diagnosa. Ini namanya parodi, saudara. Coba kita pertama melakukan diagnosa dari denyut nadi. Nah, di sini alhamdulillah normal nadinya. Jadi darah parodi ini dalam keadaan normal, alhamdulillah, nggak terlalu tinggi ataupun nggak terlalu rendah. Sebab tinggi rendahnya darah itu mempengaruhi berapa banyak cupping yang kita akan gunakan, atau kita akan berapa titik yang kita akan menghijamahnya seseorang pasien tersebut. Di sini kita ketahui Chun Kwanse, diagnosa Chun Kwanse. Di sini Kwan kiri berarti jantung. Yang bermasalah insya Allah kayaknya kemungkinan lambungnya ini parodi. Dari Chun kiri, Chun Kwanse, Chunnya ini yang bermasalah. Dan jenis daripada nadinya ini alhamdulillah nadinya belum tenggelam, masih di luar. Jadi barat dia punya penyakit, jadi penyakit itu masih insya Allah masih bisa diatasi atau masih bisa diobati, nggak terlalu kronis atau nggak terlalu masih ngambang ya iya, nadinya. masih ngambang. Nadinya. Kita bisa lihat lidahnya, diagnosa kedua lidahnya. Coba diulurkan, Pak. Terlihat lidahnya, laputan selaput putihnya lumayan agak tebal. Berarti ada pelembaban, masuk angin juga. Terkena masuk angin. Kita lihat matanya, coba Pak. Matanya belotot, cacing. Mata keranjang. Mata keranjang ini kayak nggak masalah. Oke. Mari kita lakukan bekam. Sebelum kita lakukan bekam, alangkah baiknya kita melakukan suatu
pelemasan. Kita semprot pakai minyak zaitun. Ya, pelemasan tersebut bisa dilakukan dengan cara kita mengurutnya atau massage, atau bisa juga dengan menggunakan cupping atau kop jalan. Proses seperti ini sama artinya kita melakukan suatu massage, dan teknik seperti ini sangat mengirit atau sangat menghemat tenaga kita sebagai terapisnya. Kalau kita memasasnya kan kita butuh tenaga yang sangat ekstra, apalagi ini orangnya agak kulitnya kulit lumayan ini. Kolot ya. Kolot. Alot. Alot. Ini cukup dilakukan 5 menit atau 10 menit sudah cukup. Yang penting dia udah lentur. Jadi fungsinya teknik seperti ini itu sama artinya kita ibaratnya orang taruh ditusuk pakai jarum itu mengurangi rasa sakit. Dan hijamah itu bisa dilakukan sunnahnya di hari 17, 19, 21 atau hitungan bulannya tentu bulan Hijriah. Atau sama artinya 2 hari setelah purnama, 4 hari atau 6 hari, pilih salah satunya. Kalau untuk pengobatan yang benar-benar terapi hijamah yang benar-benar itu bisa diambil di hari sunnahnya. Kenapa di tanggal tersebut? Karena menurut Ibnu Sina Al-Farabi di tanggal 17, 19, 21 adalah di masa siklus darah itu menguap. Dengan gelombangnya darah itu, atau seperti kita contohkan air laut itu seperti bergelombang. Dengan gelombangnya air laut, dia akan menaikkan sampah-sampah yang ada di tengah laut dan dia akan membawanya ke tepi pantai. Sebenarnya sama, dalam manusia pun akan seperti itu. Jadi darah manusia itu diumpamakan seperti air laut yang bergejolak. Di tanggal 17, 19, 21 darah manusia itu bergejolak. Sehingga dengan gejolaknya darah manusia itu akan mengadakan suatu penguapan. Nah, dengan penguapan tersebut toksin yang ada di pembuluh darah, vena ataupun arteri, dia akan diangkat, ditaruh di lapisan epidermis. Dan itu kalau nggak pernah diambil, dia akan menumpuk, akhirnya akan menjadi lemak. Nah, dari lemak itu adalah merupakan bibit penyakit. Bisa menjadi gula darah, bisa menjadi asam urat, bisa menjadi kolesterol. Tergantung bakat atau pola makan dan genetik si pasien tersebut. Nah, untuk menandai orang yang dia keluhannya kolesterol, dia akan keluhan merasa sakit atau taban bagian pundak sampai ke leher, bahkan kepala sering pusing. Itu udah kemungkinan besar pasti kolesterol. Nah, kalau orang asam urat biasanya dimulai dari jempol kaki, baik jempol kaki tangan, dari ibu jari, baik ibu jari tangan ataupun kaki. Bahkan kalau yang stadiumnya udah kalau dikatakan stadium 4, dia jempol itu akan berubah menjadi nggak lurus lagi, dia akan bengkok ke atas. Seperti kasus-kasus kalau kita melihat orang yang jempolnya udah melingkar ke atas, coba baru di jempolnya, Pak. Ya, ini seperti ini juga udah ada indikasi ke asam urat. Ya. Jadi kalau yang normal, kita lihat yang normal, itu jempolnya akan lurus. Tapi begitu dia asam uratnya tinggi, dia akan melingkar ke atas dan sering sakit bagian jempol, ibu jari, Lambung. ya, atau di sini sama. Lambung. Ini sama artinya kita mengadakan massage atau pijat. Kita
selesai 5 menit atau 10 menit boleh. Kita mulai cupping. Pembaalan. Cupping itu fungsinya pembaalan. Jadi dikala orang dibekam itu ya enggak terlalu sakit. Ini adalah titik al-kahil. Di sini Rasulullah katakan 72 penyakit diangkat. Ya. Posisi di sini adalah titik al-katifain. Untuk keluhan darah tinggi, kolesterol, atau sering migrain, atau kepala muter-muter itu bisa kita ambil al-kahil, al-katifain, di sini al-ahdoin. Dalam pengambilan al-ahdoin, kalau ada rambutnya bisa ini kita kerik dulu atau cukur dulu. Nah, dalam pengambilan al-ahdoin kita mengambil otot besar. Perhatikan ada suatu titik larangan di sini. Bawah kuping di sini ini nggak boleh, titik larangan untuk pengambilan hijamah. Nah, kita bisa ngambil di sini titik besar. Otot besar bukan titik besar. Ini adalah titik-titik sunnah. Al-kahil, al-katifain, al-ahdoin. Ada lagi di sini adalah al-warik atau ginjal. Tuh, jatuh. Ini ada rambutnya jadi kurang gigit ya. Ini juga copot, ntar aja udah nggak apa-apa. Satu. Ya, titik di sini adalah titik al-kiton. Al-kiton adalah titik manfaat al-kiton. Dia untuk vitalitas dan untuk keluhan bagian ke bawah. Seperti mungkin bagian paha atau bagian rukbah dia sering pegel, bisa al-kiton. Tapi dia lebih spesifik ke apa namanya? Kejantanan. Kalau orang kejantanan biasanya diambil di sini. Aduh. Ya, ntar aja. Dia ada rambutnya masalah. Jadi yang kita ketahui titik sunnah itu hanya ada 5 titik sunnah. Al-kahil, al-katifain, ini artinya 1 titik. Al-warik, al-kiton. Nah, untuk yang di sini adalah titik tambahan sesuai keluhan. Biasanya kalau orang kolesterol, dia itu bagian sini al-abhar. Abhar ya benar ya. Di sini pegel. Ini ada nih. Tuh. Pegel. Ya kan? Sebelah kiri lebih pegel. Ini kita bisa tambahkan di al-abhar. Ini kalau dalam titik sunnah ikutnya ada al-katifin juga. Ini bisa dilakukan, bisa ke atas sedikit, bisa ke bawah sedikit, dikondisikan dengan keluhan. Biasanya kalau sini sakit, itu di lengan juga sakit nih, di sini. Sakit kan Pak? Iya kaku dia, udah pasti. Nah kalau dia dibiarkan begitu saja terus nggak pernah dibekam, dia akan tembus sampai ke depan sakitnya ke sini. Itu rata-rata begitu keluhan. Dimulai dari LDL-nya terlalu tinggi biasanya atau kolesterol jahatnya terlalu tinggi. Jahat. Sambil kita tunggu 1 menit 2 menit biar dia ada pembaalan, kita siapkan masukin lensetnya ke dalam lensing. Ini udah ada yang lain berarti. Ini
cara masukkan ini harus tepat. Pas ini apa namanya, ada tepi, dimasukkan ke dalam lubang yang pas biar kuat. Kalau nggak pas pada tepinya, dia nggak gigit. Jadi kalau begini kita pastikan begini dia udah kuat. Oke. Setelah itu kita siapkan gloves atau sarung tangan. Itu ikut dalam standar hijamah Internasional. SNI. Iso. Kan iso. Apanya? Tangan internasional iso. Oh iso, iya itu pasiennya aja tahu tuh. Indonesia. Pasiennya lebih tahu, luar biasa, masya Allah. 2001 sekarang. International Standard Operation. Iso. Sebenarnya kalau kepingin standar yang lebih standar lagi, lebih steril lagi, dia ada tempat yang memang dari darahnya sendiri, dan untuk sampah yang kering sendiri, sampah kering sendiri dia ada tempat sampahnya. Dan yang untuk darah biasanya dia ada stainless, semacam stainless khusus untuk darah, atau bisa kita gunakan seperti ini, nggak apa-apa. Cuma tempatnya ini bukan Tat, begini. saya ada tempat Tat, untuk tempat sampahnya Tat ya. Oh udah ada. Ini ada saya tempatin Oke. sampahnya. Ini. Nanti ada itu untuk sampah darahnya. Alah, ini kita Dan lagi dianjurkan si penterapi itu atau terapisnya tersebut kalau bisa, kalau ada, memakai oh apa itu ya. namanya, Selemek itu ya. selemek. Ada Iya, selemek itu mana ya? dari plastik. Tadi Cuman tadi karena mana, kita itu di mana, Budi? di Arab Saudi ini sangat Oh itu. Kasur. Oke. ada ya, Ada Tat, ini Tat. oh selemeknya ada. Punya ada tadi. Masih siapin Tat. Maaf ya Tat. Maaf. Dilalahnya ada ini, Ayo, dilalahnya oke. ya. Nah, ini. Masya Allah, Selemeknya ya. luar biasa ini. Ikhwan Tadi Sodik. tadi lupa Tat, ini belum Oh persiapan Tat. gitu ya, oke, nggak apa-apa, Maaf. nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Ini Ustaz Faruk ya lagi. Iso nih. Cara memakai masker pun, kalau kita pasien berarti yang putih itu di dalam. Tapi kalau kita penterapi atau terapis atau tabib, seorang pengobat, nah ininya berarti di luar yang putih ini. Oke, saudara. Aku kedua. Mari kita mulai menghijamah atau mulai membuka. Kita buka, kita sambil di pleasure lagi atau di massage lagi dengan menggunakan cuppingnya, nggak masalah. Setelah itu jangan lupa kita berdoa untuk kesembuhan daripada penyakit yang diderita atau keluhan yang diderita Amin. oleh pasiennya. Dan yang perlu diingat bahwa hijamah adalah bukan hanya untuk mengobati, tapi hijamah adalah suatu terapi yang memang dia apa ya, untuk Mengobati. bukan hanya mengobati, dia itu hanya dia Sunnah. ya di samping sunnah. Bakar apa sunnah biasa? Kita mulai bismillah, ya safi ya safi wa huwa yasfik, begitu aja cukup, atau doa yang lain bisa. Bismillah ya safi. Cara nusuknya putar ke kiri kata ya. Ya, ke kiri. Terus agak digoyongkan gitu Tat ya. Agak miring dia. Agak dimiringkan biar enggak anu ya. Karena dia akan pengaruh dengan keluarnya darah. Darah gitu ya, Masya Allah. Kenapa kita ke kiri? Ini ada maknanya. Filosofinya ke kiri itu seperti kita Tawaf ya. lingkaran toaf gitu. Dan pastinya kalau kita ke kanan pun nggak masalah. Biasanya kalau dari TCM ke kanan. Iya, Nah, tapi itu lebih sakit. gitu ya ternyata ya. Itu bisa dibuktikan Masya Allah. si pasiennya. Semuanya TCM ada. apa itu Ustaz? TCM. Tradisional Chinese Teknik medicine. medical Chinese. Tradisional Chinese. Iya. Teknik medikal China. Chinese. Gitu, biar jelas. Tradisional medicine Chinese. Iya, bisa dibolak-balik. Nah, untuk lebih Tradisional ininya medicine dimasas dulu nggak apa-apa. Teknik. Jadi orang hijamah itu nggak harus
nggak harus berapa banyak keluar atau harus banyak baru puas, itu enggak. Tapi dipastikan yang keluar itu toksin, bukan darah yang segar. Jadi setelah Nah, beberapa ini menit ini, cara-cara apa? Keluarnya juga, cara keluarnya dia menetes, hanya menetes. itu toksin. Itu tandanya yang keluar hanya toksinnya, Bukan darah segar ya. bukan darah yang segar. Tapi kalau dia disedot langsung mansur, itu tandanya kedalaman. Ditusuk. Jadi manfaat hijamah itu sebenarnya ininya apa namanya? Yang sesuai siklusnya, rutinitasnya, bukan masalah berapa banyak darah yang dikeluarkan, tapi rutinitasnya yang dilakukan secara konsekuen atau terus menerus gitu kan. Apalagi dilakukan pas hari yang memang pas darah itu bergejolak siklusnya kan, seperti tanggal 17, 19, 21. Kalau untuk tusuknya berapa tusukan tadi itu tadi? Nah, ini disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau orang yang gemuk nggak masalah, dia banyak. Biasanya berkisar antara 30, 34, atau kalau dia memang kondisinya udah pucet tapi memang harus dibekam, dia harus main di titiknya. Jadi jangan terlalu kebanyakan, mungkin bisa 17 atau 19 nggak masalah. Jadi itu feeling daripada si terapinya tersebut. Gitu ya. Jadi harus jeli, jadi harus jangan asal gitu kan. Iya. Ini tadi belum ketusuk ya? Iya, itu belum satu. Oh, belum ketusuk ya. Boleh nggak tusuk? Mengotori. Ngotot orang lagi disuruh, aduh, tampol gitu, pipinya Nah. dia tampol. Mau tusuk. Ini Alkatifain. Pipinya yang tampol loh. Kalau nggak dibekam pipinya. Tapi memang ini pasien ini humoris ya, enggak Nggak masalah. enggak masalah, santai nih. Sukanya itu humoris, jadi makanya dia. Dan biasanya kalau orang yang kasusnya darah tinggi atau hipertensi dengan darah rendah itu mainnya di sini, di Alkatifain. Jadi ini untuk darah tinggi Kalau itu ya. kalau ini orang yang biasa, kan tadi saya cek tensinya biasa, nggak terlalu tinggi kan, makanya diambil tengah-tengah. Kalau dia tinggi, dia dimundurkan ke sini. Oh, gitu. Kalau dia rendah, dia lebih dekat ke alkahil. Nggak apa-apa, dempet juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi mainnya di sini untuk hipertensi dengan darah rendah itu mainnya. Kalau orang normal ya berarti normal di sini tengah-tengah. Kalau ini fungsinya itu apa tadi? Ini biasanya untuk keluhan kolesterol, Kolesterol ya. dan memang iya jantung dan paru-paru di Seperti sini. itu ya. Kalau untuk titik diabetesnya daerah mana tadi? Untuk diabetes tergantung diabetesnya dulu. Oh gitu ya. Iya. Dia diabetes kering atau basah. Kemungkinan kalau basah itu mendingan dihindari. Dihindari ya. Karena dia kalau kena luka kan otomatis memborok. Sudah nutup ya. Sudah Dia kering harus ya. pakai terapi yang lain seperti refleksi atau mungkin dengan berpuasa kan. Puasa Moksibusi juga Daud. bisa mungkin ya. Moksibusi bisa. Asalkan nggak pas yang pada luka. Oke. Ini Masya Allah. Atau akupuntur bisa. Ternyata ya Gus Faruk ini Ya, jangan multi talenta, ngajinya pintar. biasa aja, jangan berlebihan. Ini pengobatannya dari akupresur, akupuntur, refleksi, moksibusi, ijamah, Masya Allah, menguasai banget. Suka banget aku dengan ini Gus Faruk ini, Masya Allah. Kalau dia dibekam nggak mempan, ternyata penyakit bisa dengan melakukan al-fasad. Dia pengambilan dari vena. Sama tahrujud dam, tapi pengambilannya dari vena. Dari vena ya? Dari venanya dikeluarkan. Atau Yang dipancung penting aja. jangan sampai lebih dari 450 cc ya. Begitu ya. Iya. Kalau Kayak masih 300. semacam kayak donor itu ya mungkin. Yes, macam kayak itu. Tapi biasanya kalau orang yang gemuk karena venanya nggak kelihatan, maka dia di vasu nggak bisa, Gitu ya. lebih susah. Seperti ini nih. Ini nggak ada venanya, susah kan. Oh gitu ya. Paling biasanya dibekam sama di akupuntur. Atau mungkin terapi yang lain dengan rajin baca Al-Quran, dengan rajin puasa. Allah, itulah Pak Ade. Dari segi teknik ya, Gus Faruk menguasai dari spiritualnya, Masya Allah, itulah. Jadi bukan hanya pengobatan ini lahiriah aja ya, tapi batinnya juga perlu spiritualnya. Karena sifat pengobatan itu kembali kepada kaidahnya kan, bahwa pengobatan itu adalah pengobatan Darahnya banyak kan? nggak terlalu. Nah ini kan tadi kan saya bilang pas kita lihat di diagnosa lidahnya itu kan apa, selaput putihnya itu tebel. Gitu ya. Dia menandakan adanya Kolesterol. bukan kolesterol, pelembaban.
Ini benar dibuktikan dengan adanya Ini uap. ada uap ya? Iya, uap. Bener Ini nih. tandanya ada pelembapan. Lembapan gitu ya. Orang terkadang bilang masuk angin gitu kan. Kalau dalam kedokteran kan nggak ada istilah masuk angin, adanya Iya. pelembapan. Betul. Angin yang masuk ketika pori-pori itu membuka. Seperti contohnya orang habis keringetan dia buka baju, Baju, gitu atau tidur pakai AC, gitu ya. pakai apa namanya? Kipas atau AC itu bisa pelembapan. Atau tidur di lantai itu dihindari. Atau kebanyakan minum es. Nah, banyak jajan, jangan nakal ya. Minta edit. Oh langsung dilepas Mas. Langsung dilepas. Banyakkan minyak. Kalau udah nggak keluar juga ngapain kita Tungguin gitu ya. tungguin. Oh gitu. Ya. Jadi terkadang memang ada dam atau darah yang Iya. banyak keluar, Jadi walaupun sedikit tapi dipastikan yang keluar itu toksin ya. toksin. Kental gitu. Jadi Jadi jadinya jangan kental gitu iya. ya. Jadi jangan Kayak wah gel ya. saya bekam sama anu gitu. Keluarnya banyak terus puas gitu enggak. Gitu ya. Yang dipastikan adalah tekniknya. Karena Teknik. dengan teknik yang benar dia akan menghasilkan sesuatu yang benar juga. Iya, hasil yang memuaskan gitu ya. Dilakukan secara ilmiah. Gitu. Jadi cara Kenapa penarikannya kita gitu harus digeser gitu ya. digeser? Digeser Karena dulu. digeser dia akan lebih menyedot Oh, ya iya, kan? benar, Dan benar. bersih di sininya kan. Jadi teknik Iya. itu perlu sekali ya, Terus teknik sekali teknik. teknik ini. Ini saya temukan dari beberapa guru itu beda cara, Gitu beda ya. teknik. Gitu ya. Tapi yang saya lakukan ini yang menurut saya itu Yang paling efektif, efektif. paling efektif, paling efisien Iya, dan secara ilmiah itu memang tepat ya. lakukan secara benar. Kental ya Pak ya darahnya. Iya ya. kental. Itu Jadi ciri-ciri. bisa ditarik lagi ya, Bisa. dikap lagi Ini ya. Untuk kedua kalinya itu untuk menyempurnakan. Oke. Barangkali ada yang belum, nyatanya kan itu kan masih bisa Masih ada, keluar. ya, masih ada. bisa keluar ya. Toksinnya bisa ngerembes Iya. gitu ya, masalah. Banyak. Dan termasuk ciri-ciri daripada toksin itu dia akan lebih mengental, lebih cepat mengental. Dulu itu saya udah belajar gini ya, tapi belum begitu percaya manfaat ijamah ya. Setelah sampean bekam itu lah, Tat. Ini berat badan saya itu langsung naik 10 kilo, bener lah. Bener. Ini pilek saya itu berkurang sekali Berkurang ya. sekali. Berkurang sekali terus berat badan saya alhamdulillah Dan enak makan. enak makan itu. Istirahat juga Masya Allah. Masya Allah. Benar-benar manfaatnya banyak sekali. Semua kulu minallah. Ya, kulu Kita minallah. hanya pelantara. Ya sebab ya. Sabar. Kita nggak ada apa-apanya. Kenapa kita nggak ambil sini dulu? Karena dalam pengambilan darahnya kalau gini sih di sini di pelikat kita ambil otomatis susah repot ya kan. Masih mending kita ambil yang lainnya dulu seperti di lambung karena tadi saya lihat keluhannya juga di lambung juga. Ya. Benar, Masya Allah. Jadi cara penusukannya miring gitu tadi Miring, ya. Miring terus iya. diputar ke kiri ya, kayak orang tawaf gitu ya. Seperti orang tawaf. Dan coba kita bisa testimoni Ya. saya akan menusuk ke kanan. Gitu Coba ya. Pak Rudi ngomong secara jujur lebih sakit mana? Jangan. Ini nggak masuk untuk testimoni nih. Enggak. Rasanya doang. Rasanya gitu. doang, cuma seputar doang. Oh ya, nyoba. Nih. Rasanya- Yang ini yang saya putar ke kanan ini. Gimana? Sakitan mana sama yang tadi? Iya. Lebih sakit yang ke kanan ya. Tahu, ngomong coba diliput. Sakitan yang mana Pak? Antara yang kita ke kiri tadi dengan yang ke kanan. Yang kanan. Yang kanan. Wallah. Iya. Oh, Masya Allah. Akid. Mumtaz. Atit Tuh, ya. itu kan keluarnya juga akan lebih ini. Iya benar. Makanya kita jangan melihat wah darahnya banyak, jangan dan sifat darahnya gitu. Benar. Gitu. Masya Allah. Saya di Saudi Arabia ini bertemu dengan Gus Faruk tuh banyak kesannya ya, Masya Allah. Iya, Nggak nyangka ya penampilannya nyantai-nyantai aja setelah kita dalami. kita lihat yang di atas biar si pasien itu nggak terlalu pegel, menahan pegel terlalu lama. Kalau udah begini berarti tandanya udah nggak keluar. Gitu ya. Berarti kita ambil. Jadi jangan menyiksa dia, kasihan. Sama artinya menzolimi juga. Santai aja, santai. Tat, ini berhubung jam 10 saya mau kerja, saya tinggal dulu Tat ya. Oke. Silakan dulu Tat, Oke, dilanjut oke. ya. Iya. Oke. Syukron. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau kerja ini. Salaman dong. Gak usah lagi gini. Salaman dia tahu terus Ustaz.
Mantap ya, lanjut ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sifatnya berbagi ilmu, sama artinya kan dakwah. Kalau kita bisa ngobatin orang lain, berarti hidup kita bermanfaat bagi orang lain, terutama untuk keluarga kita sendiri, bisa ke lingkungan kita, dan insya Allah akan memberikan fadilahnya. Si pasien pasti akan lebih mengerti lah. Mungkin. Jadi jangan takut bagaimana. Adul nggak bawa HP. Kartunya nggak dibawa, lupa dia. Ini kita semprot pakai zaitun, ya zaitun. Jadi tujuannya adalah untuk menutup luka. Zaitun di sini manfaatnya adalah menutup luka. Sambil kita masas, dan perlu diperhatikan masas setelah ada pelukaan itu nggak boleh pakai tangan. Jadi kita bisa menggunakan alat seperti alat bantu. Oke. Pusing nggak? Mual nggak Pak? Nggak. Nah, komunikasi terhadap pasien itu harus atau hukumnya wajib. Karena kalau kita nggak ada komunikasi, takutnya tahu-tahu dia mual atau muntah atau bahkan dia tahu-tahu jatuh pingsan. Semutan karena sila. Kalau untuk pasien yang menderita jantung misalkan, itu tetap aja titiknya seperti itu. Iya tetap. Dia lebih diutamakan keluhannya. Kalau jantung biasanya dia abhar di sini kan, dia diutamakan dulu. Atau mungkin bisa ngambil 3 alkahil sama abhar itu untuk jantung. 3. Iya. Dilihat Dan kondisinya. kita lihat kondisi, otomatis kita diagnosa dari nadinya dulu. Kalau dia terlalu lemah, jantungnya jantung karena lemah jantung. Berarti pengambilannya jangan terlalu, titiknya jangan terlalu banyak. Dilihat dari umur juga nggak? Iya. Dari umur juga sangat pengaruh. Kalau orang lebih tua, dia biasanya lebih Rentan. iya rentan. Dan keluarnya darah juga lebih banyak. Karena kan biasanya orang berpotensi darah tinggi kalau orang tua itu. Nah, seperti ini udah nggak keluar, berarti kita ambil. Kita lihat di titik lambung ini ada Bapak semua ya. nguap. Jadi pelembaban memang. Angin tuh Pak ya. Angin. Banyak nih. Kita bisa, kalau orang awam ngomongnya angin. Lembab ya. Pelembaban. Berarti jelek ya badannya Pak Jelek. ya. Karena pelembaban